Yang kedua, sebenarnya sudah clear di proses persidangan Pak SYL beberapa waktu yang lalu bahwa seluruh klien saya pada saat itu menegaskan dana yang mereka berikan, jadi ada penyelidikan, ada penyidikan ya, dana yang diberikan di tahap penyelidikan itu adalah iuran mereka bertiga dari dana pribadi, jadi bukan dari dana Kementan. Memang sangat mengejutkan sekali ya ketika Febri Driansyah menjadi kuasa hukum Hasto Kristanto. Ya memang banyak kritikan kepada Febri Driansyah ya, tiba-tiba membela Hasto Kristanto. Apalagi juga menyangkut yang ditangani oleh KPK. Karena Febri Driansyah itu adalah mantan juru bicara KPK. Dan kalau tidak salah Febri Driansyah itu sudah mengundurkan diri sebagai juru bicara KPK pada tahun 2020 kalau tidak salah, mohon dikoreksi ya. Nah tetapi yang uniknya ketika KPK mentersangkakan Hasto Kristanto dan bahkan saat ini sudah ditahan dan saat ini juga sedang sidang, tiba-tiba ada Febri Driansyah yang menjadi kuasa hukum dari Hasto Kristanto yang cukup mengejutkan. Wah, ini terkesan mengada-ngada kalau menurut saya ya. KPK tiba-tiba menggeledah kantor dari Febri Driansyah. Padahal Febri Driansyah juga sudah tidak berada di kantor tersebut atau sudah keluar kalau tidak salah sih. Juga mohon dikoreksi ya. Nah, menurut saya ini juga sangat mengada-ngada sekali. Dari pengakuan KPK terkait cuci uang lah. SYL membayar honor dari Febri Driansyah itu terkait cuci uang SYL dan lain sebagainya. Ini juga sangat mengada-ngada karena SYL itu sudah divonis pada Juli kalau tidak salah, Juli 2024. Artinya sudah beberapa bulan yang lalu. Tetapi kenapa ketika Febri Driansyah menjadi kuasa hukum Hasto Kristanto, tiba-tiba KPK melakukan penggeledahan? Ini kan juga sangat lucu sekali. Tidak mungkin dong kebetulan, ya kemungkinan biar Febri Driansyah tidak fokus ya menangani kasus Hasto Kristanto. Kemungkinan sih karena Febri Driansyah akhirnya ada dua hal yang difikirkan. Tetapi Febri Driansyah membantah dan akan terus mengawal kasus terkait Hasto Kristanto ini. Ini bahkan dikomentari oleh Bang Nalar. Febri Driansyah tegaskan tidak ada aliran uang korupsi SYL yang diterimanya. KPK sepertinya panik dengan kehadiran Febri Driansyah dalam tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristanto. Ya, malah ini seolah panik ya. KPK tiba-tiba menggeledah kantor dari Febri Driansyah. Terlihat panik karena sangat kebetulan sekali di mana Febri Driansyah baru saja menjadi kuasa hukum dari Hasto Kristanto, tiba-tiba beberapa hari ada penggeledahan terkait ya cuci uang dan lain sebagainya lah. Ini juga sangat wow sekali. Menurut saya ini kayak semacam tekanan lah kepada Febri Driansyah ya. Seperti ini penjelasan dari Febri Driansyah. Bahkan ketika Febri Driansyah menanggapi terkait apa yang dilakukan KPK, penggeledahan, bahkan tersenyum. Dan saya sedang meeting dengan tim penasihat hukum Pak Hasto gitu ya. Jadi saya fokus sekarang pada pendampingan hukum terhadap Pak Hasto di proses persidangan. Nah, kalau terkait dengan penggeledahan, menurut saya penggeledahan itu kan saya menghargai saja tugas yang dilakukan oleh teman-teman tersebut, meskipun mungkin ada beberapa pemberitaan yang juga belum menjelaskan bahwa saya sejak Desember 2024 kemarin sudah tidak di Visi Law Office. Nah, jadi pada bulan Desember 2024 Febri Driansyah sudah tidak berada di Visi Law Office. Artinya ya kemungkinan KPK kecelik karena Febri Driansyah ini sudah tidak berada di Visi Law Office. Ya, jadi sangat wow sekali lah. Memang sangat aneh sekali. Ya, kalau kita lihat pada peradilan Hasto Kristanto pada saat lalu, ketika KPK belum siap dan persidangan pra-peradilan tersebut ditunda kurang lebih 1 minggu, tiba-tiba di pertengahan tersebut itu ada rilisan survei. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali, di mana hasil survei tersebut responden percaya kalau Hasto Kristanto itu terlibat terkait kasus Harun Masiku dan lain sebagainya. Ini kan juga sangat wow sekali ya. Itu menurut saya penggiringan opini. Begitu juga di sini, tiba-tiba
di persidangan kantor Febri Diansah tiba-tiba digeledah KPK. Ini kan sangat lucu sekali ya. Menurut saya ini penggiringan opini, wah yang membela Hasto Kristanto kurang lebih juga ada permasalahan dan lain sebagainya. Ini kan sangat lucu sekali. Poin yang ketiga, ini mungkin perlu saya jelaskan. Poin yang ketiga adalah apa yang disebutkan terkait dengan honorarium advokat ya. Jadi yang disebutkan oleh pihak KPK kemarin seolah-olah honorarium advokat itu dari hasil korupsi di Kementan, dan seolah-olah seperti itu. Nah itu perlu dipahami semua, undang-undang advokat itu mengatur secara jelas hak terkait dengan honorarium. Sehingga itu adalah sesuatu penerimaan yang berdasarkan hak yang diatur secara hukum. Yang kedua, sebenarnya sudah clear di proses persidangan Pak SCL beberapa waktu yang lalu bahwa seluruh klien saya pada saat itu menegaskan dana yang mereka berikan, jadi ada penyidikan ya, dana yang diberikan di tahap penyelidikan itu adalah iuran mereka bertiga dari dana pribadi, jadi bukan dari dana Kementan. Nah, jadi sudah jelas ini ya, yaitu dana dari pribadi dan bahkan itu SYL, iuran dan lain sebagainya. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi menurut saya ini bukan kebetulan sih tiba-tiba KPK menggeledah kantor Febri Diansah. Padahal Febri Diansah sudah tidak di situ ya, tidak di Visila Office. Artinya KPK tidak mencari informasi yang detail ya terkait hal ini ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Negara menyediakan pengacara gratis membela kriminal dan koruptor loh. Itu kalau ente tahu. Dipikir lawyer itu nggak bayaran. Lawyer ya pasti dibayar lah sesuai dengan tugasnya, profesional. Parah ya, Bung Febri ini mantan KPK, jauh dari kemungkinan seperti yang dituduhkan, jauh banget. Mungkin dia hafal buruknya KPK. Tentu klien tidak akan jujur tentang sumber dana. By the way, memang jasa advokasi harus dibayar. KPK sepertinya bermuka dua dan perpolitikan Indonesia benar kusut dan tidak bermartabat. Ya seperti itulah. Kalau kita lihat dari sini ya, jawaban KPK ke kubu Hasto yang tuding framing ex kantor Febri Diansah. Nah, menurut saya ini juga framing seperti halnya yang dilakukan pada saat lalu tiba-tiba ada hasil survei dari LSI. Responden itu percaya kalau Hasto melakukan hal-hal yang seperti dituduhkan KPK, kurang lebih seperti itu. Juru bicara KPK Tessa Mardika menanggapi tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto yang menuding penggeledahan di kantor pengacara Visilau di Jakarta Selatan sebagai upaya untuk mengganggu mereka. Tessa menegaskan penggeledahan itu tak berkaitan dengan kasus Hasto. Ya memang tidak berkaitan kasus Hasto, tapi kenapa tidak pada saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu? Kenapa Febri Diansah ketika menjadi kuasa hukum Hasto Kristanto tiba-tiba selang beberapa hari kantor Febri Diansah digeledah KPK. Ini kan menurut saya tidak kebetulan sekali. Jadi menurut saya sangat masuk akal sekali kalau masyarakat setidaknya itu memframing Febri Diansah ya seperti itulah, dan kemungkinan bisa mengganggu ya jalan persidangan Hasto Kristanto karena tiba-tiba di waktu bersamaan Febri Diansah kantornya digeledah dan lain sebagainya. Saya kurang paham mengapa tim hukum saudara HK merasa penggeledahan tersebut ada kaitannya dengan perkara yang bersangkutan yang sudah disidangkan karena perkaranya sendiri berbeda, kata Tessa ya. Entahlah, ini juga sangat lucu sekali ya. Ya kenapa tidak dari dulu atau mungkin ya setelah persidangan, kenapa harus persidangan? Ya nggak tahu ya kita. Tapi menurut saya sangat wajar sekali kalau masyarakat itu ya setidaknya KPK ini mengganggu dari Febri Diansah biar pikirannya tidak fokus kepada kasus Hasto Kristanto ya. Nah dari sini bahkan juga Febri Diansah bantah dugaan KPK, tegaskan bahwa honor dari SYL berasal dari uang pribadi. Ya sudah clear lah, artinya tuduhan dari KPK itu tidak terbukti lah karena sudah dibantah, dan bahkan kalau kita lihat saat diwawancara Febri Diansah bahkan juga tersenyum. Ya tapi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.